rumah kemarin katanya muncul lagi. Enggak, itu mah cuma jokes doang. Oh. Tapi gimana sih sekarang rumahnya maksudnya sudah Ya bersih masih kan? horor. Cuma ya horor enggaknya kan tergantung kita yang mikirin ya. Maksudnya kita yang apa ya? Yang kita rasa gitu. Kejadian-kejadiannya Ganggunya tuh paling kayak orang-orang baru yang baru kerja gitu doang. Tapi itu kayak mungkin mau kenalan kali ya. Kalau sama yang ngisi rumah, penghuni rumah, apalagi yang kerja yang udah lama sih nggak kayak biasa aja. itu udah lama apa dari kapan sih Kak kejadiannya? Kejadian yang Di rumah maksudnya kejadian-kejadian horor-horor kayak gitu udah sering terjadi atau baru-baru sebenarnya aja? sih udah sering. Sebenarnya nggak cuma rumah yang ini, rumah yang dulu juga banyak juga. Rumah yang di apa tuh di Ciganjur itu malah ada none-none Belanda suka cuci piring. Cuma ya orang yang bisa lihat kira yang ngerasain ya. Kalau aku mah nggak bisa lihat gitu kayak nggak peka gitu loh. Berarti Kak Jedar sendiri nggak pernah ngalamin itu ya? Enggak, aku nggak pernah, jadi kayak aku santai aja. Yang penting aku tuh berdoa dan aku tuh ya namanya kita pemilik rumah, jadi kita kayak ya udah ya kita pahamlah dunia ini pasti beragam macam jenis dan bentuk ya, makhluk hidup, makhluk tidak hidup gitu. Jadi ya kita hidup memang berdampingan. Jadi ya udah tidak saling mengganggu, itu aja. Hal mistis gitu tuh seberapa sering terjadi di rumah Kak? Biasanya aku dengernya cerita dari karyawan. Kalau aku sendiri aku nggak pernah kan. Paling yang terakhir yang aku dengar yaitu ada staf baru masuk, terus udah gitu dia itu maghrib masih beberes di garasi tengah gitu. Terus udah gitu dia dikasih lihat wujud. Udah gitu dia di situ dikasih lihat, di kamar mandi juga dia dikasih lihat. Nah, habis itu dia sakit, muntah darah, habis itu sakit-sakitan kan, jadi udah akhirnya aku pulangin gitu. Kalau anak-anak sendiri sering lihat juga? Iya, anak-anak enggak sih, El Barak itu kayak aku ya, kayak berani gitu, kayak nggak peka gitu dia. Jadi dia kayak apa aja, oke, karena dari kecil aku nggak pernah suguhkan horor-horor gitu kan. Jadi dia kayak, kadang tuh dia lewat lorong yang mamaku sendiri bilang di lorong itu katanya ada perempuan sama ada anak kecil suka lari-larian gitu. Tapi anak aku kalau lewat situ santai banget, kayak jam 10 malam, kayak tengah malam gitu. Lewat situ kayak santai banget ya. Karena itu kan bisa dibilang tuh nimpa karyawan hal-hal kayak gitu. Bikin karyawan jadi nggak betah kerja di rumah nggak sih? Ya aku sih nggak tahu ya kalau kayak gitu-gitunya. Cuma ya aku bilang gitu, kalau misalnya sama staf aku apalagi yang baru masuk, kalau misalnya kamu dikasih lihat atau digodain, ya berdoa aja sesuai agamamu gitu. Jadi kamu juga dibentengi dengan kekuatan imanmu gitu. Soalnya kan ya kita nggak tahu ya niat atau apa dari makhluk-makhluk lain gitu kan kita juga nggak tahu. Tapi ya kita berdoa aja, tolong kalau kamu ada di sekeliling sini silakan tapi jangan ganggu gitu. Tapi ada upaya-upaya nggak sih Kak, kayak pembersihan rumah gitu? Udah ngelakuin apa aja gitu? Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Paling apa ya, aku selalu jaga kebersihan sih. Kayak misalnya aku tuh bilang sama orang rumah, tolong jaga kebersihan, jangan kotor. Terus kalau saatnya istirahat tuh istirahat gitu. Terus gitu aja sih, paling jaga kebersihan paling penting menurut Nggak ada aku. rencana Sama pindah? nyalain lampu kalau malam. Ada rencana buat pindah Kak? Maksudnya kan banyak yang ganggu gitu. Kalau meskipun sih. kangen Kak ya. Aku mah nggak ada rencana pindah, karena aku sendiri ngerasa nyaman di rumah itu. Terus karena mungkin aku juga ya nggak peka dan nggak mau ganggu dan nggak terganggu juga gitu. Jadi ya aman-aman aja. Suami sendiri pernah ngalamin hal-hal gaib juga nggak? Kalau suami aku enggak sih. Cuma dia waktu dia lagi bener-bener sendirian di rumah, jadi dia pernah. Jadi itu dia, ya kan ceritanya tuh rumah itu kan udah kayak kosong lama banget kan. Yang kemarin pas aku tinggal di Bali itu kan 3 tahun rumah itu kosong. Nah pernah dia sekali ke Jakarta, dia nginep di rumah tuh, di rumah pas lagi gak ada orang gitu. Terus malam-malam dia kan dia
nggak bisa tidur lah ya, namanya tidur sendiri gitu ya, tempat yang dia nggak biasa, jadi dia kayak tidurnya gelisah. Terus malam dia pengen banget ke toilet, akhirnya dia bangun. Nah pas dia lewat ada wardrobe aku ya, di situ dia digini nih, digituin. Terus dia langsung ngibrit, langsung nggak jadi ke toilet, dia langsung di tempat tidur, dia langsung tidur pakai selimut. Kak, kan sekarang kan lagi ramai juga nih banyaknya para selebriti atau dari kalangan-kalangan yang itu yang percaya dengan adanya makhluk-makhluk kiriman kayak gitu. Kak Jedar sendiri tuh percaya juga nggak sih mungkin? Nah itu aku percaya nggak percaya ya, maksudnya ya kita orang Indonesia kayak gitu tuh, kayak aku tuh kayak udah sering dengar lah dari aku kecil gitu. Sampai aku mengalami sendiri itu adalah ketika waktu itu asisten aku itu kerja sama aku tuh udah kayak 7-8 tahun gitu. Nah dia suatu hari dia sakit, padahal dia tuh orangnya kayak yang fit banget, dia orangnya yang kayak oke banget gitu loh, yang ikut aku syuting dari pagi ketemu pagi, dia oke banget. Sampai suatu ketika dia sakit demam. Nah sakit demam itu dia ke puskesmas, di puskesmas dibilang katanya ini cuma demam biasa. Terus tapi sakit demamnya tuh sampai 2 minggu demam terus. Nah demam terus itu tiba-tiba di akhir-akhirnya tuh dia nggak bisa jalan. Habis itu kata puskesmas mungkin kena cikungunya. Terus habis itu dia izin pamit, saya pulang aja deh karena saya ngerasa saya di sini sakit-sakitan mulu, nggak bisa kerja juga, lebih baik saya sembuhin istirahat di rumah gitu kan. Terus udah gitu udah dong dia pulang ke kampungnya lah gitu ya. Terus tadi di kampungnya dia didoain sama orang suci yang udah di sana lah gitu. Terus dari situ dia didoain beberapa hari, tiba-tiba ritual yang keberapa tuh ada bayangan hitam keluar gede banget dari badan dia. Ini menurut cerita dia dan menurut video yang direkam ya. Terus kata orang pintarnya tuh kayak ada yang ngirim, cuma keterimanya ke asisten aku gitu, karena mungkin aku sama asisten aku tuh udah terlalu deket gitu. Itu doang sih. Tapi apa itu ditujuin buat Kak Jedar? Kiriman itu? Katanya, cuma aku nggak tahu, aku mah kayak gitu-gitu ya. Ya gimana ya, banyak-banyak berdoa aja deh, sama bersedekah, berbuat baik sama orang gitu. Update kesehatan kamu bagaimana? Kalau papa sendiri sekarang masih sama kayak kemarin, mana terakhir jatuh dari tempat tidur kan, itu tulangnya patah yang sebelah sini gitu. Itu sampai sekarang belum dioperasi karena kata dokter karena katanya udah umurnya udah 74, udah terlalu tua buat operasi tulang gitu. Jadi ya cuma dikasih obat minum sama obat oles sama gips. Ya udah jadi tiap hari itu pakai gips. Masih jalanin perawatan di rumah sakit? Masih bolak-balik itu, masih kadang masih pulang pergi ke Pineng kan, dokternya di Pineng gitu, jadi ya masih perawatan. Kan masih kerja juga nih, meluangkan waktu juga untuk nemenin ayah berobat? Kalau sampai ke Pineng sih enggak ya, soalnya kan biasanya tuh ditemenin sama mama. Oke, udah ada rencana liburan nggak? Belum ada rencana liburan. Berarti lebaran ini ngambil job aja gitu? Lebaran ini iya kayak. Berarti nggak ada quality time keluarga keluar gitu, Jess? Enggak sih, belum. Cuma mungkin kalaupun liburan paling yang deket-deket aja, paling ke Bali ngunjungin rumah sama mertua. Tadi mungkin kan tadi kesehatan papa nih, mungkin yang lebih better atau seperti apa? Ya kalau papa sih ya mungkin kan udah tua juga ya, ups and downs gitu, apalagi semenjak yang kemarin itu kasus yang penipuan itu bener-bener impactnya berat gitu buat bokap. Jadi itu papa sekarang ya gitulah ya, gimana ya, udah tua juga sih ya, jadi ya gitu ya, sakit-sakitan gitu. Tapi kalian sendiri ceritain nggak sih perkembangan kasus itu ke papa? Enggak, aku sebisa mungkin kalau ketemu orang tua aku tuh aku bawanya kabar-kabar yang gembira aja. Kasian soalnya kalau untuk ngurusin musibah yang aku alami ya, jadi
ya udah aku aja sama Vincent yang ngurusin. Tapi sering nanya nggak sih, misalnya kayak dia sendiri sampai mana gitu nggak? Kalau kayak gitu aku tanyanya udah kok kan udah beres aku jawab. Nanti kalau sendiri menanggapi dari kasus ini seperti apa nih kak? Siapa? Kan ini lagi ada pledoi juga nih kak terkait CSD yang katanya putusan hakim itu tidak logis, yang harusnya perdata tapi pidana. Ya ibaratnya saya kerja dari umur 16 tahun sampai 36 itu 20 tahun saya kerja, uang 10 miliar yang saya kumpulin 20 tahun. Terus seorang penipu yang mengambil uang yang saya kerjain 20 tahun cuma di kemarin tuntutannya berapa 3 tahun ya? Apakah itu adil? Buat saya yang kerja mati-matian pagi ketemu pagi, tahu sendirilah dunia entertainment kerjanya secapek apa. 20 tahun saya kerja, tapi yang dihukum cuma 3 tahun. Apakah itu adil? Itu aja di situ. Adil enggaknya ya 20 tahun saya kerja, belum mental dampak yang saya alami setelah saya ditipu. Orang tua saya sakit, anak saya nggak bisa dapat ASI, rumah tangga saya hampir berantakan, memanas, dan banyak lagi yang lainnya, materi, waktu, tenaga yang ditimbulkan akibat musibah yang saya alami ini. Apakah itu adil? Ya mudah-mudahan sih penipu bisa dihukum seberat-beratnya agar bisa menjadi contoh buat calon-calon penipu lain agar tidak melakukan penipuan, karena korban yang ditipu itu tuh menderitanya luar biasa. Tapi Kak Jess, sampai detik ini mobilnya sudah ketahuan kah di mana aja gitu dari polisi penelusurannya? Kalau yang Alphard kan kita udah tahu ya ada di Polda Bali. Ya. Kalau yang lain-lainnya aku nggak tahu. Belum tahu, berarti masih ada berapa mobil lagi tuh Kak? 10 mobil ya Bang? Iya, 10 yang belum tahu ya. Belum Yang tahu. satu pun nggak ngerti kabarnya gimana. Tapi misalnya saya kan putusannya kak 3 tahun nih, kan kakak mungkin itu merasa nggak adil. Seperti apa nih kak langkah selanjutnya? Sebenarnya saya udah di tahap ikhlas sih, udah di tahap ya kalau misalnya memang belum rezeki saya gitu ya. Ya udah mau gimana gitu. Karena saya kan juga mesti move on ya, mesti tanggung jawab, ada anak-anak yang mesti saya urus. Kalau saya stres terus, kalau saya nggak ikhlas, saya ada beban gitu. Pastinya dampaknya bukan ke saya doang, pasti ke anak-anak, pasti ke keluarga, suami, orang tua gitu. Jadi ya udah, ini pelajaran terberat dan terbesar, tersulit mungkin ya, tapi ya tetap harus kita jalani dan syukuri aja. Jadi mungkin separah itu sih kak dampaknya terkait ini penipuan itu kan? Ya coba mas rasain sendiri lah. Saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata, tapi ya begitu ya. Makasih.